Panji Pragiwaksono. He's the man. He's the man. Apa kabar bro? Baik, terima kasih. Tolong tepuk tangan untuk abang-abangan saya. You know what? Ini sedikit ya, sedikit. Ya. Kan gue bilang tadi, we used to have the same boss. Betul. Yeah, we used to have the same boss. Karena kita sama-sama di radio back then. So first time I know you, maybe you don't know the story. Ya. Yeah. Lo masuk radio tahun? Nah, sebenarnya awalnya 2001 tapi ke Jakarta Yes. 2005. 2001, gue 99. So, this boss, si emak kita itu, one day di hallway Sarina, dia bilang gini, sini lo, emang gaya bos kita begitu? Betul. Iya pak, ada anak Bandung. Oh gitu pak ya? Jago banget. Oh ya? Gue aja pengen dibohongin. Oh gitu? Bagus banget storytellingnya. And you know what? Look at this guy right now. Speaking in front of thousands of people. So, our boss saw you back then bro. Yes. Lu belum pernah dengar kan cerita ini? Itu gue langsung flashback. Every time I see you, gue langsung mikir, wah bener ya kata emak. Ada anak Bandung, jago. Oh iya pak, jago bohong. Gue aja dibohongin. I think your improvisation skill. Iya. Tapi sebenarnya itu agak mengungkap bahwa saya tukang bohong. Beda lah ya. Okay, are you ready? Tentunya. Okay, ladies and gentlemen, Panji Pragiwaksono. Terima kasih untuk jemaah semuanya. Selamat sore, nama saya Panji Pragiwaksono. Saya adalah seorang pelawak. Mohon izin kalau pernah nonton saya ngelawak, boleh tepuk tangan. Ada yang pernah nonton saya ngelawak secara langsung, tepuk tangan. Ada yang pernah nonton saya secara langsung di konser tunggal saya, tepuk tangan. Hilang semuanya. Hilang semuanya, oke. Untuk yang belum tahu, saya adalah seorang stand up comedian atau bahasa Indonesianya komika, kerjanya ngelawak aja. Kadang-kadang dari pengamatan, kadang-kadang dari pengalaman. Sebagai seorang pelawak, modal saya adalah pengalaman hidup saya, dan kebetulan dalam hidup saya relatif singkat ini, pengalaman hidup saya aneh-aneh. Seperti saya waktu itu pernah ada rezeki untuk pergi ke Shanghai untuk stand up. Ada job stand up di Shanghai, saya ditanya sama teman-teman, lu mau Shanghai? Iya. Udah belajar bahasa Mandarin loh? Belum, buat apa? Lah, nanti lu ngomong di sana gimana? Saya bilang, pakai bahasa Inggris. Terus mereka bilang, Ji, di China orang-orang pada susah bahasa Inggris. Lu kalau mau di sana harus belajar bahasa Mandarin basic. Saya panik karena keberangkatan dalam 1 minggu. Saya belajar bahasa Mandarin di YouTube. Selama 1 minggu hanya hafal 2 kalimat. Wo yao zhe chao fan. Berarti saya mau makan nasi goreng. Dan wo yao xiao bian. Yang berarti saya mau pipis. Nah, ada tepuk tangan, betul saya ya? Iya, wo yao xiao bian juga sih sebenarnya di saat ini. Jadi bermodal 2 itu, saya berangkat ke China karena saya pikir yang penting tahu mau makan apa, toilet di mana, kalau mau ke hotel sebut aja nama hotelnya di bawah, nama taksi gitu kan. Saya berangkat sampai sana, saya nyampe ke hotel, ternyata saya baru tahu ternyata orang hotel saja tidak bisa bahasa Inggris. Ini hotel, isinya orang asing, nggak bisa bahasa Inggris. Saya tahunya adalah karena ketika di kamar, koper saya dibungkus pakai plastik wrap tuh. Pengen saya buka susah, saya telepon resepsionis, saya pengen pinjam gunting, saya bilang excuse me, can I borrow a pair of scissors? Resepsionisnya menjawab, hah? Can I borrow a pair of scissors? Saya bilang, hah? Saya bilang, you know, something to cut paper with. Sudah diam bentar, sudah, hah? Waduh, susah bener nih ngomong. Laptop kebetulan kebuka, ada sinyal wifi. Saya mau pakai, tapi takut bayar. Saya tanya sama dia, salah juga sih, minta gunting aja susah, ini mau nanya wifi. Saya bilang, I see there's wifi in my room. How much do I have to pay? Akhirnya dia ngomong tuh, fee. Saya tanya, how much is the fee? Dia bilang, fee. Saya bilang, how much is the fee? Dia bilang, fee. Ternyata free tapi si kampret cadel Bapak Ibu. Bukan salah saya dong. Saya pikir ada fee-nya. Ternyata free. Tapi percuma, pas saya pakai, nggak bisa ngakses apa-apa. Twitter diblokir, Facebook diblokir, YouTube diblokir. Mau buka apa saya? Saya nyalain TV. Di TV ada film. Saya baru tahu nih, untuk yang pernah ke China pasti tahu. Di China, semua film-film barat dialih bahasa ke bahasa China. Bapak Ibu bisa membayangkan nggak sih kegusaran hati saya? Nonton Fast and Furious, lihat Vin Diesel berdebat sama The Rock dalam bahasa Mandarin. 小伙， Haji， 我们就好。
Brazil. Oh, apa-apaan ini? Tapi karena lucu, saya tonton sampai habis. Film habis saya ganti channel, Mission Impossible, Tom Cruise ngomong Cina Bapak Ibu. Saya tonton semua film-film barat berbahasa Mandarin, kayaknya tidur jam 3:30. Bangun jam 10 kurang seperempat, panik karena breakfast hotel kan selesai jam 10. Saya buru-buru ke bawah tuh. Takut makanan habis, ternyata benar, sisa sosis dan bacon. Saya ini muslim, ini China, saya takut ini babi. Jadi ada pelayan lewat, saya tanya, excuse me, is this pork? Terus dia bilang, hah? Orang semalam nih. Ternyata begini wajah Anda ya. Is this pork? Terus dia, hah? You know? Terus dia masih, hah? Gitu. Saya ingat, saya bisa bahasa Mandarin kan, Woyo Cecalvan. Saya bilang aja, sama nasi goreng, Woyo Cecalvan deh. Terus dia malah diem gitu. Saya bilang, Woyo Cecalvan. Terus dia masih diam, saya bingung kan, salah saya gimana? Itu saya baru ingat, waktu saya belajar bahasa Mandarin seminggu di YouTube, di situ dikasih tahu bahwa bahasa Mandarin itu untuk tiap kata nadanya beda-beda, beda nada, beda artinya, betul? Saya kan nggak tahu nadanya ya, saya cuma hafal pelafalannya aja. Jadi saya ngomong bermodalkan wawasan saya nonton Fast and Furious di malam. Saya bilang, Woyo Cecalvan. Diam dia, saya bilang, Woyo Cecalvan. Masih diam, saya sampai nyanyi bu, Woyo Cecalvan, Woyo Cecalvan. Masih diam ini orang. Karena saya capek, saya ambil itu sosis, saya bilang, ya Allah. Setidaknya sama udah berusaha ya. Saya makan itu sosis, dia ngomong, you like pork? Brengsek lu ya. Babi ku makan baru ngomong loh. Itulah berantem jadi sana. Panji Bregong sering tolol. Tapi hari ini saya bukan mau stand up. Bisa sih, tapi itu bayarannya beda. Tapi saya disini dibayar untuk intelektualitas saya. Masa tepuk tangan palsu ada? Saya di sini diminta untuk berbagi soal kepemimpinan, soal leadership. Apakah kredensialnya si Panji ketika ngomongin kepemimpinan? Boleh minta foto? Setidaknya, walaupun Anda tidak pernah tahu pengalaman saya dalam memimpin, saya pernah menyelenggarakan sebuah acara. Ini orang ganteng kalau dari belakang. Dari depan jujur kurang. Dari belakang lumayan. Saya bersama dengan teman-teman saya di Comika Company, perusahaan saya, tanggal 30 Agustus kemarin, baru saja menggelar pertunjukan komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara dengan 10.000 penonton. Nah, Anda boleh percaya, boleh tidak, boleh sepakat, boleh tidak, tapi faktanya tidak berubah. Tidak ada satupun perusahaan di Asia Tenggara yang pernah menyelenggarakan konser komedi dengan skala 10.000 penonton. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya sebuah perusahaan bergerak bersama untuk menyelenggarakan acara ini dalam dua kondisi. Pertama, dalam kondisi kerusuhan. Acara ini jalannya itu tanggal 30 Agustus 2025 kemarin. Lagi rusuh itu. Tanggal 28-nya ada sebuah insiden, Afan Kurniawan. Tanggal 29-nya seluruh Indonesia rusuh. Tanggal 30-nya beberapa rumah politisi dijaga. Tanggal 30 kami menjalankan ini. Jadi tanggal 30 yang diberikan bukan cuma Ahmad Saroni guys. Tim saya juga deg-degan waktu itu. Karena saya harus menyelenggarakan acara ini. Ini tiket sudah habis. 10.000 tiket terjual, namun lagi ada kerusuhan. Jadi pertanyaannya adalah, gimana caranya memimpin sebuah tim untuk tetap bisa menyelenggarakan acara seperti ini di saat kondisi lagi rusuh? Buat konteks saja, di sini ada yang nonton acara ini nggak? Ada yang nonton? Datang lu? Datang lu? Atau streaming? Streaming dulu? Streaming. Yang di belakang streaming atau datang langsung? Streaming. Nah ini orang-orang punya akal sehat. Yang nggak punya akal sehat itu 10.000 yang datang sebenarnya. Orang lagi rusuh, kita akan ngebahas itu sebenarnya.
Tapi kondisi kedua adalah gimana caranya Comika ini bisa berjalan menyelenggarakan acara ini dalam kondisi 3 tahun berturut-turut kami mengalami layoff. Tepuk tangan yang pernah jadi korban layoff di sini, orang-orang hebat berarti ada ya. Ada orang-orang yang dipakai sama perusahaan atau jangan-jangan orang-orang yang belum kerja. Tapi Comika tahun 2023, 2004, 2024 dan 2025 harus layoff. Tahun 2022 saya juga bikin konser tunggal. Itu adalah tahun ke-12 saya berkarya sebagai seorang komika, dan di Istora Senayan di depan 7.500 penonton. Saat itu adalah acara komedi terbesar di Indonesia. Permasalahannya adalah acara itu secara teknis berantakan. Ada nggak di sini yang nonton acara saya? Tepuk tangan yang nonton saya di Istora tahun 2022. Oke, ada satu. Benar, nonton di Istora. Kedengeran nggak audionya? Oke, tapi lu tahu nggak ada kasus? Nah oke, dia saksinya ya. Jadi kan acara itu, baru tepuk tangan untuk dia. Ada satu penonton saya di sini. Terima kasih banyak. Yang lain penikmat stand up gratisan ya, di YouTube ya, di TikTok ya. Oke, it's fine, nggak apa-apa. Dia saksinya. Tahun 2022 penyelenggaraan acaranya berantakan. Saking berantakannya, untuk pertama kali dalam karir saya stand up, di konser tunggal saya sendiri, penonton teriak-teriak di atas galingan. Kebayang nggak? Kebayang nggak ada orang lagi ngelawak, tiba-tiba penonton teriak, gak denger, bener nggak? Mereka menyalain handphone, gak denger Bang Haji gitu. Pokoknya berantakan banget. Penonton pada pulang kalau dia inget, penonton pada pindah duduk di atas turun ke bawah, berantakan banget. Namun acara berantakan itu dikerjain sama 90 orang. Ini dikerjain sama 28 orang. Nah kita akan ngomongin gimana caranya tim yang isinya 90 orang ngerjain acara berantakan, tim isinya 28 orang ngerjain acara sukses. Ini sukses dalam segala macam aspek yang bapak-bapak ibu-ibu bisa ukur. Secara pertunjukan sukses, secara finansial sukses. Saya happy, anak saya happy, anak saya memutuskan untuk sekolah di New York. Mereka ketawa aja berapa ongkosnya tuh. Itu bapaknya yang berjuang tuh. Tapi kita akan ngomongin itu, dan dalam sesi kali ini sempat saya, kita akan mencoba nge-cover 3 hal. Bahwa 1, pemimpin diharapkan untuk memberi arah. Yang kedua, pemimpin diharapkan untuk membangun budaya. Dan yang ketiga, ada skill baru yang pemimpin mesti miliki di dunia internet. Sekarang, kita mulai dari yang pertama. Waktu, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu atau enggak, tapi tahun 2022 saya pindah ke Amerika Serikat, pindah ke New York untuk berkarya sebagai stand up comedian. Saya megang perusahaan saya tahun 2019 sampai 2022. Tahun 2022 saya pikir saya pengen mengembangkan karir di New York, saya tinggal. Saya meninggalkan perusahaan dalam kondisi dia tidak siap ditinggal oleh saya. Karena pada masa itu sebagai pemimpin saya, apa istilah bahasa Indonesia, tolol. Yang kedua, saya tidak meninggalkan budaya yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai cita-cita perusahaan. Tahun 2022, 23, 24 dipegang sama orang lain, dan waktu itu kondisinya lagi susah sehingga setiap tahun kami harus layoff. Tahun 2025 Maret saya kembali menjabat, April 2025 saya kembali harus layoff. Lalu orang-orang yang kena layoff dan yang tidak kena layoff semuanya bertanya-tanya satu hal yang sama, yaitu gimana caranya ini perusahaan bisa ngerjain ini dalam kondisi yang lebih sedikit. Gimana caranya? Orang kemarin aja 7.500 plus 90 berantakan, lu mau bikin 10.000 dalam kondisi ber-28. Gimana caranya? Nah, di sini saya mau menitipkan satu buah aspek dari kepemimpinan yang jarang sekali dibahas. Banyak yang tahu, tapi jarang yang bahas. Saya cek dulu deh, Bapak, atau ini deh yang botak seperti saya, sahabat botakku. Menurut Anda, pemimpin itu harus punya apa? Mas, gak ada jawaban salah by the way, gak ada jawaban salah. Pemimpin harus punya apa? Bapak teriakin aja, jangan pakai mikrofon, Bapak, teriakin aja. Mas, yang lain boleh jawab. Pemimpin harus punya apa guys? Hati, visi, apa lagi?
Keberanian, apa lagi? Anak buah gue jangan jauh. Lu udah tahu jawabannya, lu denger mulut tiap Senin dari komite. Yang lain, empati, hati, visi, keberanian, apa lagi? Kepemimpinan, masuk akal, apa lagi? Apa? Knowledge, hampir, apa lagi? Terus, sampai besok nih kita kayak gini. Apa-apa? Integritas, oke betul. Apa lagi? Bukan itu yang saya cari. Kayaknya komunikasi ya, cukup baik komunikasi. Di sebelah sana harus punya anak buah. Lucu juga Anda. Jangan lolos Anda dari saya ajarin hidup lawak. Semua betul, tapi dalam konteks yang saya ingin bicarakan. Dan ini sesuatu yang saya pengen titip dan terbukti. Sebenarnya ini diketahui banyak orang, tapi nggak sering dibahas, makanya nggak muncul. Pemimpin diharapkan idenya. Kalau Anda jadi pemimpin, di detik pertama Anda menjabat posisi tersebut, Anda ditunggu idenya. Saya suka pakai contoh yang sama berulang-ulang. Tepuk tangan yang nonton Avengers. Tepuk tangan. Kalau yang paling kuat, siapa di Avengers? Yang paling kuat, paling hebat lah. Nah, Thor, terus Hulk, terus siapa? Thanos, bener lagi. Tapi dia bukan Avenger, pas lagu jeng itu salah lagu, itu James Bond nih. Pokoknya pas lagu Avengers, Thanos gak ikut berdiri bareng yang lain-lain, Bang. Siapa yang paling hebat? Spider-Man, ya belakang-belakang lah. Captain America, Tony Stark, oke. Semua punya jawaban masing-masing dan benar, tapi pertanyaannya, pemimpinnya siapa? Captain America, kenapa? He's the captain. Yang satu dokter tuh, Bruce Banner tuh. Punya leadership hampir, dia yang punya ide. Kalau kita tonton ulang, Avengers 1. Dia nyampe, dia harus kasih tahu, Tony, lu ngelakuin ini, lu ngelakuin ini, lu ngelakuin ini. Padahal dia orang yang disuntik aja. Orang kalau ngomong kena COVID juga disuntik ya. Jadi dia manusia yang disuntik aja, dikasih serum. Tapi dia punya ide. Dia punya ide karena dibanding semuanya yang udah pernah perang duluan kan cuma dia. Oke lah, ada Clint Barton, ada Natasha, mereka semuanya agent, mungkin pernah perang. Tapi ini orang perang tahun 1945 guys. Di sini Bung Tomo lagi perang, Captain America juga lagi perang tuh. Iya benar, karena pengalaman perangnya banyak, dia punya wawasan dan dia punya ide. Makanya walaupun Iron Man itu lebih canggih, dan Hulk itu lebih kuat, dan Thor itu dewa, semuanya ikut sama Captain America karena dia yang punya ide. Saya cari ide yang lebih, contoh yang lebih melenceng lagi deh, tapi masih dalam konteks yang sama. Tepuk tangan yang nonton Guardians of the Galaxy. Pemimpinnya siapa? Star-Lord, betul sekali. Kenapa? Karena walaupun dia tolol, dia yang punya ide. Masuk akal? Kelakuannya jarang tolol kan? Tapi selalu dia punya ide. Yang lain enggak. Pemimpin selalu ditunggu idenya. Dan kualitas pemimpin ditentukan akan kualitas idenya. Ambil contoh lagi, tepuk tangan yang nonton agak lain. Ada yang nonton agak lain penyalaman tikus, tepuk tangan. Terima kasih. Yang udah nonton agak lain pertama. Oke. Pemimpinnya siapa? Kenapa jengkel? Tapi tolong. Bener kan? Kamu punya ide, gitu kan? Tolong semua kan idenya. Ada satu orang yang sebenarnya pemimpinnya karena idenya dia yang bawa ceritanya maju. Siapa? Oki Rengga. Tonton lagi. Kayaknya sekarang ada di Netflix. Tonton lagi. Oki Rengga yang punya ide untuk ngebenerin ini semua. Oki Rengga yang ngambil resiko dengan ngambil sertifikat ibunya. Resiko dia yang ngambil, ide dia yang punya, maju tuh. Dia yang ngambil keputusan. Tentu ada berantemnya, tapi dia punya ide. Nah, dalam kondisi perusahaan saya cuma ber-28, semua orang pasti bertanya-tanya, gimana caranya Ci, kita mau bikin acara begini dengan 28 orang di saat 3 tahun sebelumnya yang 7.500 doang
dikerjain ber-90, berantakan. Disinilah teman-teman, ide diharapkan. Dan belum tentu idenya benar. Kita nggak akan pernah tahu apakah ide kita benar atau tidak. Tapi ide membawa kita bergerak. Lebih baik kita gerak lakukan sesuatu daripada nggak gerak lakukan apa-apa. Tapi pada saat itu, idenya adalah bahwa kita akan bermitra dengan banyak orang. Memang betul orangnya berkurang, tapi Comika akan banyak bermitra dengan pihak-pihak lain supaya kami punya orang yang bisa membantu kami mencapai mimpi ini. Dan sampai dengan detik ini, perusahaan Comika bisa mencapai apa yang kami capai di tahun ini, itu semuanya karena kemitraan. Bermitra dengan berbagai macam pihak, kolaborator, dan itu yang membawa kami maju. Ide kedua adalah dengan memastikan walaupun orangnya sedikit, orangnya ditaruh di tempat yang tepat. Karena terbukti 90 orang itu belum tentu bisa kerja dengan benar. Buat apa karyawan banyak tapi ngeblank, iya kan? Ngangengong ditanya, gimana menurut lo? Hah? Haho. Buat apa? Sedikit tapi tepat, sedikit tapi kerjanya benar. Nah waktu itu saya balik ke Comika, salah satu sebenarnya masih jadi permasalahan sampai sekarang. Mereka juga tahu. Adalah orang kerja di Comika itu bingung. Di sini mungkin ada juga kerja di sebuah kantor terus bingung gimana cara ngelakuin ini, gimana kalau begini. Jadi itu salah satu yang diperbaiki. Coba untuk membangun SOP, coba untuk memastikan SOP-nya berjalan, lalu assessment terhadap orang-orang. Karena yang penting bukan hanya berapa banyak orang yang bekerja, berapa mampu orang itu bekerja di posisi tersebut. Tapi secara umum, yang membuat tim 90 nggak bisa mencapai tim 28 orang adalah arah. Pemimpinnya ditunggu arahnya. Teman-teman di sini mungkin sudah menjadi pemimpin atau beraspirasi untuk menjadi seorang pemimpin. Ketahuilah, di antara begitu banyak skill yang teman-teman butuhkan, ide dibutuhkan. Dan di perusahaan Bapak Ibu sekalian, semua orang, semua departemen butuh ide. Jangan pelit sama ide Anda. Jangan cuma pakai ide Anda untuk Anda sendiri. Pakai ide Anda untuk departemen yang lain. Tahu nggak kenapa? Karena kalau orang lain tahu Anda punya ide, orang lain kelak akan mendukung Anda untuk ada di posisi yang lebih tinggi. Karena dia tahu Anda akan bantu dia. Pemimpin ditunggu idenya. Pemimpin ditunggu arahnya. Pemimpin nggak bisa, nih istilah saya. Ada arsitek, ada kontraktor, ada mandor, ada tukang. Arsitek itu punya gagasan kan, dia punya bayangan. Ada orang bilang, gue pengen bikin rumah dong, arsitek bilang oke. Pengen rumah kayak apa, kasih tau sama nanti gue gambarin. Arsitek adalah orang gagasan. Dia yang punya ilmunya, dia punya kemampuannya, dia punya ide, pengen rumahnya seperti apa. Orangnya bilang, tanah gue cuma segini, tapi anak gue 2, gue pengen semuanya enak hidupnya, tapi kosnya cuma segini. Oke, gak masalah, kasih gue yang punya idenya, dibikin. Orang ini kemudian kasih semua idenya ke kontraktor yang hitung, kontraktor yang memastikan ada berapa vendor, berapa kosnya dan segala macamnya. Turunin ke mandor memimpin tukang. Permasalahan pemimpin adalah dia lupa bahwa dia itu adalah pos ide. Sering banget pemimpin yang harusnya ngerjain kerjaan arsitek malah ngerjain kerjaan kontraktor. Atau bahkan banyak pemimpin ngerjain kerjaan tukang. Bukannya nggak boleh ngebantu yang ada di bawah, tapi ketika lu ngebantu mereka, lu nggak ngelakuin apa yang harusnya jadi pekerjaan lu. Sesuatu yang permasalahannya ide. Di setiap departemen pasti ada masalah kan? Masalah butuh solusi berupa ide. Yang ditunggu untuk ngasih ide, lagi sibuk nukang, yang nggak keluar ide. Jadi arsitek nggak boleh ngerjain kerjaan kontraktor jangan ngerjain kerjaan mandor jangan ngerjain kerjaan tukang. Karena nanti apa yang diharapkan dari si arsitek, apa yang diharapkan dari pemimpin hilang. Dan ini bukan cuma masalah perusahaan, ini juga masalah negara dan semuanya. Setiap pemimpin yang ditunggu adalah idenya. Nah, kualitas dari seorang pemimpin juga ditentukan dari kualitas idenya. Bisa Anda jadi pemimpin seperti Indra Jegel, tapi akan lebih baik kalau Anda jadi pemimpin seperti Oke Rega di film agak lain. Oke, itu poin yang pertama. Pemimpin diharapkan idenya, pemimpin diharapkan untuk menunjukkan arah. Dalam sebuah situasi semua orang nongol nanya ke pemimpinnya. Kalau pemimpinnya patah arah, bawahnya berantakan. Gimana dong?
Orang gue nunggu lu untuk ngasih ide, untuk ngasih solusi, lu malah bingung, lu malah menyerah, ya apalagi gue. Itulah sebenarnya teman-teman, menjadi pemimpin membutuhkan kita untuk terus membuka cakrawala wawasan kita. Jangan cuma berhenti di satu disiplin ilmu, karena ada banyak ilmu dari industri lain yang bisa diambil ke industri kita. Bapak Ibu tahu Thomas Alva Edison? Tahu? Penemu apa dia? Lampu, hampir. Dia adalah penemu bohlam untuk kebutuhan rumah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bohlam udah ada, tapi di pabrik. Sebelum ada bohlam ukuran kecil itu, bohlam itu udah ada di industri. Gedenya segini, tingginya segini, untuk menerangi pekerjaan industri. Yang dia lakukan adalah mengadaptasi itu ke industri yang berbeda. Di buku I Can Create, ada kutipannya Thomas Alva Edison, dia bilang inovator itu kerjanya ngelihat apa yang sukses di industri lain untuk diaplikasikan di industri yang lain lagi. Jadi Anda tidak perlu menjadi jenius seperti Elon Musk, nggak perlu juga. Anda hanya perlu untuk terus belajar, untuk terus membuka wawasan, untuk terus mencari tahu apa yang bekerja di industri-industri lain, karena siapa tahu ide-ide yang berlaku di situ akan kepakai di industri Anda. Ide adalah sesuatu yang penting. Yang kedua, ketika saya kembali, saya menyadari bahwa 90 orang yang waktu itu ngerjain pertunjukan saya di Istora Senayan itu nggak punya budaya yang tepat untuk menjalankan misi perusahaan. Dan setiap kali kita ngomong company culture, pasti orang-orang tuh yang kayak, alah ini mah basi nih, ini mah pasti speak doang nih, ini mah pasti cuma tulisan-tulisan di tembok. Untuk banyak perusahaan mungkin iya, tapi saya mau ngasih argumen bahwa sebenarnya budaya perusahaan itu krusial. Saya mau ambil contoh yang baru aja agak lewat. Siapa yang kemarin ngikutin perjuangan timnas untuk berusaha lolos Piala Dunia, tepuk tangan. Waktu kemarin, untuk kali pertama kita berdebat, mungkin nggak kita lolos Piala Dunia, bener? Nggak pernah sebelumnya, nggak pernah dalam sejarah kehidupan kita. Menurut saya 40 ada yang seumuran sama saya 40 ke atas, tepuk tangan, 40. Oke. Sedikitnya kita ya, jaga asam urat ya kawan-kawan ya, tekanan darah ya, minum Irvel, amlodipin gitu. Dalam kehidupan kita, kapan coba kita pernah berdebat di antara kita bahwa timnas ini mungkin atau enggak lolos Piala Dunia? Nggak pernah, nggak pernah. Boro-boro Piala Asia aja nggak ngengong, SEA Games saja belum tentu menang. Apa yang membedakan? Kenapa untuk kali pertama kita ngomongin soal budaya? Ngomongin soal lolos. Kenapa tuh? Apa? Ada kansnya karena? Yang lain? Tadi ada yang jawab? Ada kualitasnya hampir. Ini benar nih dua-duanya, tapi bukan cuma itu. Lebih spesifik lagi. Hampir? Hampir sekali. Itu tadi hampir tuh. Hah? Apa? Pemimpinnya hampir juga. Yang membedakan timnas kemarin dengan timnas kita selama ini adalah untuk kali pertama 8 sampai 10-nya 11 orangnya adalah orang asing. Tunggu dulu. Apa yang saya coba untuk sampaikan? 8 sampai 11 orang pemain timnas punya budaya yang beda dengan pemain-pemain selama ini. Bapak Ibu sekalian, saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan idola-idola kita. Tapi di era sebelumnya, kita masih punya pemain sepak bola, habis tanding, ngerokok, pemain sepak bola, macam apa itu? Begini lagi ngerokoknya. Mamang saya bilang, sebelumnya kita punya timnas, yang jam 3 masih main game. Kita masih punya timnas, jam 11 malam makan mie. Itu kan budaya. Kita punya pemain timnas yang ngeluh capek pas latihan. Capek. Masuklah 8-11 orang pemain asing yang bawa budaya yang berbeda. Dari tempat dia bermain dulu, dimanapun itu, ada yang main di MLS, ada yang main di Eropa. Dari tempat mereka bermain, mereka diukur kalorinya, diukur jam istirahatnya, diukur gaya hidupnya, budayanya beda. Jadi, kalau kita mau punya timnas yang punya kualitas dunia, maka budayanya juga mesti kualitas dunia dong. Masuk akal? Kalau ini tim
punya target. Isinya harus punya budaya yang memungkinkan dia untuk mencapai targetnya. Sangat masuk akal. Punya tim yang pengen juara tapi budayanya malas-malasan latihan, apakah bisa? Punya tim yang pengen juara tapi timnya punya perangai ngeluh mulu, apakah bisa? Duh, gue perhatiin timnas toksik nih. Masa jam 8 latihan, jam 2 latihan? Kan gue pengen main game. Nah, gimana nih orang budayanya? Semua perusahaan juga harus memikir hal yang sama. Di luar jargon-jargon yang ditulis di Tempo, setiap perusahaan harus memikirkan untuk memastikan perusahaan ini mencapai apa yang diinginkan, budaya macam apa yang harus dimiliki sama perusahaannya. Nah, kami ingin mengerjakan Indonesia Arena, 10.000 penonton, acara komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Ada rangkaian-rangkaian budaya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ke sana. Comika, perusahaan saya, ada websitenya comika.company kalau nggak salah ya, comika.company. Namanya bisa dipelajari. Perusahaan saya tuh punya namanya Rukun Comika. Kayak rukun, apa yang kita tahu, rukun Islam, rukun iman. Kayak gitu. Tapi untuk Comika ada 5. Peduli, pendobrak, berani, bernilai tinggi, lucu. 5 ini dibutuhkan untuk bisa membawa kami mencapai ini. Peduli bukan cuma sama sesama, peduli sama mitra, peduli sama sponsor, peduli sama brand, peduli sama penonton. Pendobrak, gimana caranya saya punya tim yang bisa membuat sesuatu untuk pertama kali kalau isinya orang-orang yang cuma mau ngelakuin apa yang sudah pernah dilakuin. Saya ulangin, gimana caranya perusahaan saya bisa melakukan sesuatu untuk pertama kali, yaitu membuat acara komedi terbesar di sejarah Asia Tenggara, kalau dia cuma berani ngelakuin sesuatu yang udah ada buktinya. Kalau kantor saya isinya cuma, Mas Panji, gimana caranya kita bikin pertunjukan dengan 10.000 penonton? Belum pernah ada ilmunya, belum pernah ada track recordnya. Saya nggak nyaman, saya nggak bisa. Nggak akan mampu berinovasi. Bahkan di tempat-tempat lain pun. Nggak bisa ada jadi perusahaan yang inovatif kalau isinya cuma orang-orang yang berani main aman. Yang cuma mau ngelakuin apa yang sudah pernah dilakuin. Makanya untuk jadi pendobrak, mesti berani. Lalu karena acara ini cost-nya tinggi, kita mesti berhasil, kami mesti berhasil bikin sesuatu yang bernilai tinggi. Dan karena ini adalah acara komedi, tentu DNA lucu harus ada di kami semua. Nah, saya beberapa minggu yang lalu baru aja ngomong sama mereka soal budaya. Orang ketika kerja di kantor, terutama di Comika, ketika dia masuk, dia harus sesuai di 2 aspek. Skill dan karakter. Skill tentu sesuai dengan pekerjaan dia apa? Sales, dia designer, dia writer, dia harus sesuai skillnya. Tapi kalau karakternya nggak sesuai dengan budayanya perusahaan, dia juga nggak punya tempat di situ. Makanya saya bilang, jangan kaget kalau lo kerjanya bagus, tapi tetap dilepas. Gue juga nggak mau, gue terpaksa. Kenapa? Karena gue butuh orang yang karakternya sesuai dengan budaya gue. Gue nggak bisa bekerja sama lo kalau budayanya nggak masuk. Antara lo ubah karakter lo supaya fit sama gue, atau lo keluar. Bukan galak-galakan, ini mah cocok-cocokan. Kalau lo kerjanya panik, nggak bisa kerja di EO. Kalau lo butuh work-life balance, kerja di event tuh kurang tepat. Orang kerja di weekend. Tapi ini kan masalah budaya. Karena saya punya prinsip, skill bisa ditambah tapi karakter susah diubah. Skill bisa ditambah tapi karakter susah diubah. Microsoft Excel skill tuh, bahasa Inggris skill, public speaking skill, Corel Draw skill. Skill bisa ditambah, Anda bisa di training, karakter yang susah diubah. Bisa sih saya mengubah karakter, tapi karena susah, saya memilih untuk tidak, karena ada banyak hal-hal susah lain yang mesti saya kerjakan. Saya bilang sama anak-anak, gue tuh lagi mencoba untuk menjadi wali kota Purwokerto. Tepuk tangan yang pernah ke Jogja. Tepuk tangan yang pernah ke Malioboro. Yang Jogja ke Malioboro, pernah ke Purwokerto? Siapa yang pernah ke Purwokerto dan Yogyakarta? Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Yogyakarta, terutama Malioboro, banyak sampahnya. Betul? Sekarang pun masih banyak, walaupun udah jauh lebih baik ya, karena ada yang dibugar, tapi Malioboro tetap banyak sampahnya. Tapi siapapun yang pernah ke Jogja tahu, makin keluar dari Malioboro, makin bersih. Purwokerto bersih banget. Bener? Kenapa kira-kira?
Kenapa kira-kira? Kenapa di Yogyakarta, terutama di Malioboro, banyak banget sampah, makin keluar, makin sedikit sampahnya. Purwokerto bersih banget. Sampai di riset sama PBB, saya waktu itu ke Purwokerto, ada orang PBB di situ lagi meneliti soal pengelolaan sampah di Purwokerto. Tapi kenapa kira-kira? Gimana? Sempurna jawaban Anda, sahabat uzurku. Betul sekali. Malioboro isinya berbagai macam pendatang. Pendatang itu punya berbagai macam budaya. Semakin jauh dari pusat kota, semakin pemukiman, semakin homogen, semakin punya rasa memiliki. Orang yang datang ke Malioboro nggak punya rasa memiliki sama Malioboro, makanya sampah semua isinya. Nggak peduli orang tinggal di situ. Makin geser, makin tinggi kepeduliannya dan makin homogen orangnya sehingga budayanya masih sama. Makin bersih kotanya. Hal yang sama juga mesti kita cermati di perusahaan kita masing-masing. Saya bilang sama mereka, gue bukannya nggak mau lu untuk bekerja di Comika, cuma permasalahannya kalau lu mau kerja di sini, kita semua harus sepakat sama budaya ini. Karena kalau lu datang dengan budaya masing-masing, seperti Malioboro, perusahaan kita akan banyak sampah, bukan sampah individu, dasar sampah, bukan kayak gitu. Tapi punya perilaku-perilaku yang akan jadi sampah buat budaya yang lagi kita pengen bangun. Susah saya untuk punya tim yang berani ngelakuin ini kalau isinya orang-orang yang bilang sama Spani nggak usah deh, ntar rugi lo. Bilang sama Spani jangan dilakuin deh, ntar dia kayak kemarin lagi waktu di Senayan Jakarta. Kalau saya isinya orang-orang yang nggak berani ngelakuin sesuatu, dia nggak salah, tapi itu budayanya dia kan. Saya nggak bisa membuat ini. Jadi kadang-kadang sebenarnya bukan masalah berapa banyak orang yang akan kerja bersama dengan kita, tapi apakah orang-orang itu punya budaya yang tepat untuk membawa kita ke depan. Nah, kenapa ini akan dibahas di sisi kepemimpinan? Karena pemimpinlah yang bertugas untuk menentukan budaya apa yang kita ingin bangun di perusahaan. Di bagian terakhir, saya mau ngomongin kenapa internet membuat seorang pemimpin harus punya skill baru. Tadi saya cerita, ini tuh tanggal 30 Agustus, tiket udah habis, rusuh, 10.000 orang udah megang tiket. 10.000 orang tuh pengen nonton, tapi rusuh. Lalu di sosmed, semua orang pada bilang, ini besok tetap ada gak sih? Comika tetap jalanin acara Big Saya gak sih? Terus ada yang mulai ngomongin, wah parah nih, masa tetap ngelakuin yang kayak gini-gini? Wah gak peduli nih. Banyak banget, dan bukan cuma di sosmed perusahaan kami, di sosmed masing-masing. Disinilah waktu itu saya sempat cerita, pemimpin, bahkan kita semua, tapi startnya dari pemimpin. Pemimpin mesti punya signal to noise ratio yang baik. Signal to noise ratio. Oke? Misalnya kita naik kapal selam, tepuk tangan yang pernah naik kapal selam. Ya pasti nggak pernah dong ya, ngapain? Ngapain kita naik kapal selam? Marinir kita. Ketika kita naik kapal selam, kan kita di bawah nih, kan kita nggak tahu nih di luar ada apa-apa kan? Semua orang di kapal selam itu menggunakan radar. Ya kan, begini nih, kadang-kadang ada bunyi sinyal, sinyal itu kita gunakan untuk mencari tahu musuh di mana, markas kita di mana, ada apa di mana, betul? Kita nggak pernah naik kapal selam, tapi kita tahu cara bekerja radar. Tapi tidak semua bunyi-bunyian adalah signal kan? Ada bunyi-bunyian yang cuma noise. Nah, internet isinya begitu banyak suara. Pemimpin mesti punya kemampuan untuk membedakan mana di antara suara ini adalah noise yang perlu kita pikirin, dan mana di antara semua suara ini adalah sinyal yang justru mesti kita perhatikan. Sayangnya, ini membutuhkan pengalaman. Tapi setiap pemimpin harus punya kemampuan untuk punya rasio yang baik, signal to noise ratio. Gak semua bunyi adalah sinyal, karena kalau semua bunyi kita anggap sinyal, bingung Anda. Bingung mau kemana gue? Semua bunyi gue anggap sinyal. Katanya di sini, ternyata di sini. Enggak semua bunyi adalah sinyal, kadang-kadang bunyi adalah noise. Pada saat itu, kami cukup cermat untuk membedakan mana yang sinyal dan mana yang noise. Noise kalau dipikirin, kalau kita dengerin, mungkin nggak jadi nih. Tapi sinyalnya mengatakan, yang kami lihat di antara semua bisikan tersebut, mereka sebenarnya pengen nonton. Contoh, ini ada satu DM masuk ke kami.
dalam satu DM itu ada noise-nya, tapi ada sinyalnya juga. DM-nya kayak gini. Gimana sih nih Comika? Masa lagi keadaan kayak gini masih pengen bikin acara? Gua lihat di internet keadaan masih rusuh. Gua sumpahin kalau lu tetap jalanin, rugi nih acara. Dalam satu kalimat ada noise, ada sinyal. Sinyal yang kami tangkap adalah bahwa dia mencari tahu keadaan lewat internet. Dan betul, kalau kita lihat di internet emang rusuh banget. Tapi kami ada di Indonesia Arena begitu, kosong, gak ada apa-apa. Saya bahkan lari pagi di Indonesia, di GBK. Orang-orang pada lari bareng sama sekitar 25-30 orang. Dan orang-orang di Senayan lagi pada lari, kayak gak ada apa-apa. Keadaan tuh baik-baik aja. Tapi internet, karena selalu delay, itu masih mengesankan suasana lagi mencekam. Sisanya kami anggap noise. Sumpahnya dia bahwa kami akan rugi, noise, gak bisa diapa-apain. Marah-marahnya dia, noise. Tapi sinyal yang kami tangkap adalah bahwa dia mencari tahu keadaan GBK lewat internet. Jadi sinyal itu kami jadikan arah. Satu tim melakukan apapun yang kami bisa untuk melaporkan ke luar bahwa keadaan baik-baik aja. Dimulai dari video saya sendiri, tim sosmed saya, tim promo juga memberitahu, dan siapapun penonton yang datang. Jadi acaranya sudah jam 7, tapi di jam 12 sudah ada keriangan semacam festival. Orang-orang yang datang itu kami encourage untuk cerita bahwa keadaan baik-baik aja. Kami beruntung karena kami sudah punya konten. Walaupun show ini startnya jam 7, selesai jam 10, kami sudah punya konten acara dari jam 12 dari jam 1. Orang-orang pada datang, yang diperintah dan yang diperintah kita sendiri. Gue udah nyampe nih, asik, lancar semuanya, parkir banyak dan segala macamnya, dinner segala macam. Mereka menyebarkan informasinya, kami sundul-sundulin. Alhasil, kayaknya waktu itu jam 12 sampai jam 3 mungkin sekitar 3.000 orang, sekitar jam di atas jam 3. Tapi orang-orang itu bercerita kepada yang lain. Saya aja nggak tahu bahwa semuanya muncul. Saya lagi di ruang tunggu. Saya nggak tahu keadaan seperti apa. Pas saya mau manggung baru saya tahu ternyata 10.000 orang datang. Tapi itu adalah karena kami punya kemampuan untuk membedakan mana di antara semua suara ini yang sinyal dan mana di antara semua suara ini yang adalah noise. Ini juga skill yang dibutuhkan seorang pemimpin dalam berhadapan dengan karyawannya. Saya duduk dengan seorang karyawan komplain. Sebagai pemimpin, kita juga mesti ngebaca mana di antara omongan ini sinyal dan mana di antara omongan ini noise. Karena nggak semuanya sinyal dan nggak juga semuanya noise. Kadang orang ngomong sesuatu tapi maksudnya berbeda. Contoh, Anda mas, Anda mirip Jonathan Christie ngomong-ngomongnya. Main bulu tangkis, Jonathan Christie main bulu tangkis kan? Mirip gak? Iya kan? Bisa main bulu tangkis kan? Berarti bukan Jonathan Christie. Tapi misalnya, Anda punya pasangan? Oke. Udah nikah atau pacaran? Udah nikah. Misalnya Anda ngomong sama pasangan Anda, sayang, aku mau keluar ya main futsal sama teman-teman. Pasangan Anda bilang, serah. Artinya apa? Nggak boleh. Anda punya pasangan? Pasangan Anda suka main futsal? Suka. Kalau Anda ngomong terserah, artinya apa? Betul, lebih akurat. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi gue mah maunya di sini. Iya kan? Kalau dia bilang boleh, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, pergi aja, aman. Kalau dia bilang enggak, berarti dia nggak mau. Tapi kalau dia bilang terserah, dalam hatinya, gue sih nggak mau, tapi ini pilihan lu, betul? Makanya sebagai seorang pemimpin, kita harus punya kemampuan untuk membaca apa yang dimaksud ketimbang apa yang diucap. Signal to noise ratio. Karena kalau kita ketemu sama orang, semuanya kita dengerin, mungkin kita akan anggap ini orang ngomel-ngomel sama gue. Tapi ngomel-ngomelnya tuh noise. Yang mesti dibaca tuh apa yang diomelin. Itu sinyal yang kita mesti tangkap. Karena kalau misalnya ada orang ngomel-ngomel sama kita, udah mesti pikirin ini noise doang. Gak ada perubahan. Bingung juga kalau semuanya dianggap sinyal. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh ini orang gak suka sama gue ya. Bingung juga nih pemimpin. Makanya signal to noise ratio bukan cuma masalah sosial media, tapi juga masalah hubungan interaksi antara kita dengan anak buah kita. Kadang anak buah kita juga mesti baca signal to noise ratio atasannya. Karena gak semua omelan atasan adalah noise dan gak semuanya adalah signal. Tapi
Di waktu yang terbatas ini, saya mau ingatkan bahwa acara ini 10.000 penonton. Acara komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Tidak ada satupun perusahaan di negara Asia Tenggara manapun yang bisa bilang bahwa mereka pernah bikin acara komedi sebesar ini. Enggak ada. Jadi, apa yang saya ceritakan sedikit banyak mungkin ada nilainya. Mungkin juga enggak, tapi sedikit banyak ada nilainya. Setidaknya yang ngomong kepada Anda adalah pemimpin dari sebuah perusahaan yang pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sama orang lain dalam kondisi lagi rusuh dan dalam kondisi 3 kali layoff 3 tahun berturut-turut. 2022 ngerjain acara di Istora Senayan gagal dengan 90 orang pekerja. Tahun 2025 dengan 28 orang saja sukses menyelenggarakan acara dengan 10.000 penonton. Apa yang waktu itu terjadi? 3 hal Bapak Ibu sekalian. Pemimpin diharapkan idenya bukan untuk nyuruh, bukan untuk ngasih target. Baru aja kemarin dibahas di kantor. Pemimpin kalau kasih target tapi nggak ngasih tahu cara menuju targetnya, itu pemimpin ngadi-ngadi nih. Tahun lalu kita mencapai 700 juta. Saya nggak mau tahu tahun depan harus 7 miliar. Kalau bosnya nggak ngasih tahu caranya, tolol tuh bos. Bos diharapkan idenya. Oke bos, tahun lalu 700 juta, tahun depan lo mau 7 miliar, gimana caranya? Kalau bosnya bisa kasih idenya, itulah yang diharapkan dari seorang pemimpin. Tapi kalau bosnya bilang, ya terserah, tolol dia. Kabur dari perusahaan itu segera. Pemimpin akan selalu ditunggu idenya. Kedua, pemimpin adalah orang pertama yang akan menentukan budaya perusahaan. Karena tanpa budaya tersebut, Anda tidak bisa mencapai apa yang perusahaan itu inginkan. Tadi analogi kita dari tim nasional. Kita baru pertama kali ngomongin soal Piala Dunia. Karena untuk kali pertama kita punya 8-11 orang yang budayanya nggak sama kayak budaya pemain timnas selama ini. Ini teman-teman saya sendiri. Teman-teman saya sendiri. Saya mau kasih tahu ya, tapi jangan cerita orang. Semua kayak gitu, saya lagi. Tapi ada yang tahu Rocky Putirai? Apa yang khas dari Rocky Putirai? Kalau kalian masih ingat. Sepatunya kanan kiri beda, betul sekali. Rocky Putirai adalah satu-satunya pemain Indonesia yang pernah menjebol gawang AC Milan. Kipernya Dida lagi, waktu dia lagi main di Hong Kong. Dia ngegolin, dia main di Hong Kong All Star, dia ngegolin. Dia cerita, sampai sekarang Ji, orang Indonesia yang bisa jebol AC Milan, cuma gue. Tahu gak sebelum itu gue makan apa? Makan apa? Makan mie, anjing kata gue. Ini mah gak bisa gue cerita sama orang bang. Ntar semua orang sinyalnya langsung, oh kita makan mie aja kali ya, bisa ngejebolin AC Milan. Padahal kan enggak. Hanya dengan budaya yang tepat, sebuah tim bisa mencapai target yang kita ingin capai. Tanpa budaya tersebut, nggak akan. Yang membangun budayanya, pemimpinnya. Pemimpinnya yang nentuin, pemimpinnya jadi orang pertama yang nyontohin. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus punya kemampuan yang baik dalam membedakan mana noise, mana signal. Signal to noise ratio akan membantu Anda menjadi pemimpin yang jauh lebih baik. Untuk sekarang, itu dulu. Saya berterima kasih Anda mau menyaksikan pemaparan saya. Saya mohon maaf kalau saya kurang. Dan kalau misalnya Anda ingin membuktikan level eksekusi Comika, tanggal 14 Desember saya ada acara di Istora Senayan Jakarta. Cek aja Instagram. Ada yang udah beli tiketnya The Founder 5 belum di sini? Gak ada kan? Anda sudah keren. Yang lain mau nonton di YouTube lagi ya? Silahkan dicek aja. Anda bisa sikat tiketnya online untuk nonton langsung di Istora. Nanti Anda akan bisa melihat level eksekusi perusahaan saya seperti apa. Untuk sekarang itu dulu. Terima kasih banyak. Nanti akan kita buka tanya jawab. Thank you. Panji Pragiwaksono, ladies and gentlemen, kita beri tepuk tangan. Wow, insightful as a leader. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih. Siap. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol. Nanti akan ada sesi untuk Q&A dari teman-teman juga. Yang tadi lu bahas mengenai mensrean tadi ya, yang sinyal, signal and noise ratio. On D-Day, I mean we're in the same age, bro. Ya kan? Kita tuh deg-degannya kayak apa bro? Itu yang you gotta stay sane, right? Yeah. Lo harus waras cuy, iya gak sih? 10.000 orang asking that question, making noises on digital, meanwhile in real life everything is alright. Iya kan? Kan itu otak lo kayak buzzing like so okay, tapi at the same time lo harus zen. Lo
nggak mungkin nggak zen? Kayaknya sih gue zen ya. Serius lu? Kita mesti tanya mana kan. Tapi kayaknya gue, tapi sejujurnya, memang kepala gue basing. Tapi basing sama nyari ide. Karena gak ada waktu untuk panik sebenarnya sejujurnya. Iya. Gak ada waktu untuk panik. Karena as a leader, I think lo harus bisa, lo harus tahu gimana caranya how to control yourself and how to stay and focus as a leader, ya kan? Dan itu yang menurut gue makanya ide lo tetap keluar and people still come and 10,000 voila terjadi. Ya gue rasa sih kami semua tuh istilahnya di dunia profesi angsa, nih tau gak? Angsa itu kalau lagi berjalan di danau, kayak anggun banget. Tapi kalau ada buah ayam kecil, di bawah sih panik Pak Beo. Tapi di atas tenang-tenang aja kita, cantik kita. Mungkin anak-anak Comika banyak yang kayak angsa juga. Gue sih tahu bahwa ini tim beda banget sama tim yang waktu itu. Meskipun itu 90, yang ini 28 ya. Tapi beda sekali. Beda perangainya, beda kualitasnya. Dan temen nih anak-anak Comika kan bilang, gue ini dulu kerja ngamuk mulu men. Oke. Ngamuk mulu. Why? Apa? Karena because nothing is done atau apa? Sekarang gue perhatiin orang terlambat masuk aja ngomelin. Sebenarnya biasa aja bro. Tapi kayaknya sekarang karena gue dulu berpikir gue yang harus ngurusin semuanya. Oke. Sekarang kayaknya gue gak terlalu banyak marah karena gue tahu orang-orang ini akan bisa bekerja tanpa harus gue marahin itu satu. Jadi level kepercayaannya beda. Oke. Dan sekarang gue megang Comika dengan kesadaran gue akan di sini untuk selamanya anyway. Jadi gue punya waktu untuk membangun tim gue. Oke. Berarti sebagai bos, sebagai leader ya, lu awal-awal punya trust issue juga dong? Betul. Gue tau kenapa lu punya trust issue. Karena kayaknya lu takut, lu khawatir anak gue lu kerjanya standarnya tidak sesuai ekspektasi lu. Is that correct? betul. See, I know that, I can see that. Betul. Ya kan? Iya. Dan ketika lu ngeluarin, you delegate something to your subordinate, and what happened is hasilnya nggak sama seperti ekspektasi, lu ngamuk-ngamuk. Betul. Salaman Pak, sama. Iya. Tapi sekarang I know the feeling. sudah jauh lebih baik. Iya. Saya minum pengisian darah. Iya, karena if you continue keep on doing like that, yang terjadi apa? Kita jadi nggak zen Pak sama hidup. Betul. Right? Okay, to the next question here, mengenai lu kan udah radio, TV, musik, stand up, film, okay, advokasi sosial, okay. Kalau if we go back nih, benang merahnya apa sih? Kok lu bisa pindah and doing, but still your image is still the same, still good, moving forward. Apa nih benang merahnya? Sebenarnya pertama benang merahnya adalah gue cuma ngelakuin apapun yang bikin gue bahagia. Gue nggak ngelakuin apapun yang bikin gue stres dan yang gak suka gue lakuin satu. Tapi sebenarnya di antara semua profesi yang gue lakukan, semua itu punya satu kesamaan. Apa itu? Membuat orang merasa. Itu ternyata passion gue. Membuat orang merasa. Kalau orang merasakan sesuatu dan perasaan itu gue yang naruh, Ya. gue happy. Oke. Entah itu lewat film, entah itu lewat lagu, entah itu lewat buku, ataupun lewat stand up. Oke. Gue pernah nonton satu film. It's all gone deep talk. Yeah, it's a DJ. DJ deep talk. Ditanya, what are you looking for? Making events. I'm looking for the nod. What is the nod? Ketika acara bagus, thank you. The feeling. Yeah. And that's also part of passion. Bogdan untuk Panji. Wow, that's nice. That's nice. I saw that movie. There's a DJ from kalau nggak salah dari UK ya. Anyway, nah dari tadi ngomongin leadership, kita harus cross check. Anak buah lu sebenarnya happy nggak lu sebagai leader? Setuju nggak kita tanya ya nggak sih? Happy nggak nih? Leadernya tuh lu tuh happy atau enggak? Sebagai Panji sebagai bosnya nih 28 ya. Oke, no pressure. Nih di sini saya lihat ada 3 ya, 3. No. Oke, kalau menurut lu sendiri, are they happy working with you? Nah, ini pertanyaan agak aneh nih, kayak self-serving gitu. Enggak dong, enggak. Menurut lo. Karena gue bisa menurut lo aja. Oke. Gue sih berharapnya mereka happy. Wait, sorry. I know I'm gonna ask this question dan gue tahu lo kan bukan tipe-tipe yang sangat mereka sangat happy gitu. Dan aku senang sekali bekerja dengan saya. Lo kan bukan tipe seperti itu. Iya. Oke. So are they happy? What do you think? Kayaknya sih happy. Why? Sama pemimpin bukan sama kader kantornya. Kader kantornya mungkin bikin stres kerjaan ada aja ide. Si Panji datang, tahun depan bangun dulu apa sih?
Tapi kayaknya sih mereka happy. Menurut gua mereka happy. Sinyal apa yang lu lihat bahwa mereka tuh happy kerja sama lo dan kerja di Comika? Gua seneng ngebaca perilaku, seneng ngebaca perangai, tapi ini juga mungkin ada kaitan sama mental health. Perubahan pola itu krusial. Pemimpin mesti tahu ini. Perubahan pola itu krusial. Perubahan pola pertemanan, perubahan pola produktivitas itu krusial. Baca perubahan itu. Dan gue melihat memang ada teman-teman yang masih kayak zombie. Tapi for the most part mereka happy. Dan mungkin karena gue dikit-dikit lucu. Kayaknya rasio lucu dan marahnya lebih gede lucu. Ngomel. Lucu ngomel. Dan kayaknya gue berharap. Kayaknya mereka mungkin happy karena setidaknya dari pagi masih ada yang bisa dipelajari. The experience, kemudian education, knowledge, itulah benefit bekerja di Comika sama lo as a leader, right? Moga-moga. Dan ada satu lagi yang paling enak sih. Apa itu? Tidak ada kantor di Indonesia yang dalam satu gedung ada comedy clubnya, cuma kami doang. Jadi kalau lu stres lu tergubah ketawa-ketawa tiap malam. Ada ya? Ada yang tiap tiap Kamis, Jumat, Sabtu selalu ada show stand up di Comika Comedy Club. Tapi is it only for the workers atau semua orang boleh masuk? Semua orang boleh nonton, men. Cuman workers boleh buat temen gratis. I see. Kalau lagi pusing turun ke bawah, nonton kita ketawa cabut. Alright, Bekerja di satu perusahaan saya yakin ya punya leader yang baik, leader yang punya visi, punya misi, and know how not only to delegate but also to guide, itu penting. Karena yang Panji bilang tadi gue setuju banget yang lo bilang tadi. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Sering loh kita dengar itu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya gimana caranya? Gimana caranya? Ya, itu sering banget. Itu bukan cuma satu dua leader yang seperti itu. Pokoknya gimana caranya? Saya nggak mau tahu. Tahun depan, ya kan? Itu sering banget kita dengar. So benefit, ladies and gentlemen, teman-teman semua, I think didapatkan oleh teman-teman yang bekerja di Comika ya. It's just like ketika kita menabung dengan Auto Savers Payroll, oke? Ada benefitnya juga, bebas biaya admin, bebas biaya transfer BI Fast ke bank manapun, bebas top up e-wallet hingga 20 kali per bulan, bebas tarik tunai di ATM manapun hingga 20 kali per bulan. Dan ini lo payrollnya di sini langsung dapat asuransi jiwa kecelakaan hingga 100 juta. Tepuk tangan dulu boleh teman-teman. Wow, that's nice. Jadi juara bridging nasional. Bridging nasional. Udah ada contekannya. Oke, jadi jajannya hemat, promo gajian, cashback, tagihan bulanan, dan masih banyak lagi. So, as a leader, don't forget, silakan kantornya langsung ya, dirubah tabungannya, payrollnya ke Auto Savers Payroll. Nah, sekarang kita open floor bagi yang ingin bertanya, maybe ada calon leaders di sini ya, atau baru punya perusahaan, mungkin kecil-kecilan, punya satu atau dua, anyone, silakan yang mau bertanya. Oke. Boleh, silakan. Ini mic-nya. Halo Pak Panji, perkenalkan nama aku Jennifer. Aku mau nanya, as a leader, tell me your daily. Oke, tell me your daily. Jadi keseharian lo, ya, itu apa aja? Oke, ini kayak nge-vlog berarti ya? Iya, kurang lebih. Thank you. Jennifer, ada lagi pertanyaan? Satu. Tepuk tangan silakan. Silakan. Daily saya beda banget tapi ketika di New York sama di Indonesia. Oh, ini mau versi mana nih? Versi New York, versi Jakarta? Oh, dua-duanya. Oke. Kalau versi New York, saya hampir selalu Senin dan Kamis lari. Saya selalu lari, pulang, ngopi dulu, lari, balik, mandi, meeting. Terus udah gitu, mungkin meetingnya jam 9 atau mungkin jam 10, yang berarti di Indonesia juga malam. Habis itu siang, makan, tungguin anak-anak balik, nyiapin makan untuk mereka. Sore, mereka udah nyampe rumah, saya ketemu sama mereka. Sore baru saya keluar untuk stand up, open mic dan segala macamnya. Tapi saya pulang sekitar jam 10 karena 10-11 malam ada meeting lagi. Karena di Indonesia pagi, itu kurang lebihnya. Kalau di Indonesia, saya jarang banget lari karena tenaganya jauh lebih kesedot. Biasanya hampir selalu saya mulai hari dengan meeting isi jam 10 kecuali kalau ada meeting lain sehingga ditambahin jam 9. Saya bangun, kadang nggak sempat bikin kopi, saya selalu minta tolong eksekutif asisten saya nyiapin kopi. Nyampe ke markas, kopi datang, meeting. Habis meeting, kadang keluar untuk aktivitas promosi pertunjukan saya. Kadang keluar untuk acara seperti ini.
Kalaupun enggak, biasanya di markas lagi, biasanya ada meeting-meeting lagi. Kemudian kalau malam saya punya atau saya mesti nyiapin pertunjukan, malam saya open mic. Kayak nanti malam nih. Nanti malam saya balik lagi ke Comika, di Comika Comedy Club saya mau open mic, mau latihan untuk acara Terbang Fire. Begitu mulu. Nah, biasanya mungkin juga malam ini, kalau saya lagi capek banget, saya suka mencari keriangan di luar sana, mencari live musik, hahaha, nonton-nonton gitu. Tapi secara umum itu aktivitas saya. Kalau saya dipaksa banget sama Lia untuk punya libur, bahwa saya bisa istirahat. Kalau enggak, emang jebol terus tuh. Jadi ditahan sama Lia. Kayak kalau nggak salah, minggu kemarin saya berhasil dapat kosong, atau minggu nanti saya berhasil ada waktu kosong. Sisanya saya memang harus memperjuangkan hal-hal yang sifatnya pribadi, kayak kemarin saya minta Lia untuk saya punya jadwal ke psikolog, besok bakal ke psikolog. Terus kalau ada ulang tahun anak saya sama istri saya udah pasti balik ke New York. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dibantu, tapi kurang lebih itu kesalahan saya. Lari, kemarin saya lari ada apa ya? Ada apa bukan lari di GBK, tapi saya sampai harus sosokan ngide, aku nginep di hotel apa, biar bisa lari di Senayan, biar maksa aja, biar ngadi-ngadi, karena kalau enggak saya nggak lari saya. I have to force myself to run. Karena saya pengen sehat, karena sebagai pemimpin dan juga mungkin semua mesti ingat, tadi kan kita mesti punya ide ya, tapi juga kita mesti sehat, fisik dan mental. Bos yang mentalnya nggak sehat akan ngaruh ke mental tim. Itu kurang lebihnya. Thank you. Nice, oke. Jadi seperti yang lo bilang ya, kayak Jakarta lebih work life trampoline yang pernah lo mention. Betul, saya banget. Bukan work life balance lagi. Betul. Yang di Jakarta work life trampoline, yang di New York itu work life balance. Nggak juga. Pulangnya malam. Especially adjusting the time juga ya, karena lo harus bikin adjusting the time sama Jakarta. Iya, betul. Wow, exhausting. Next question, silakan. Oke, kita boleh ke sebelah sini, boleh tadi udah angkat tangan duluan, silakan Mas. Karena waktu kita tidak banyak, jadi satu orang satu pertanyaan ya Mas ya. Satu pertanyaan saja, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga buat Bang Panji. Tadi tidak ada satupun insight yang denial di saya. Semua saya terima dengan baik dan relevan. Oke, untuk pertanyaannya Bang Panji. As a leader, boleh nggak kalau kita menganggap apapun masalah yang terjadi itu sepele? Dalam arti positif. Misal, agar kita lebih cepat untuk menemukan problem solve-nya. Terima kasih. Namanya siapa Mas? Faris. Mas Faris. Faris. Oke. Faris. Silakan. Saya ngerti arah pertanyaannya sih. Mas Faris takut ada pemimpin yang semua masalah itu dibesar-besarkan dan yang besar. Itu kalau kita sehingga jadi kayak, oh kayak stres banget. Saya bisa bilang, bagaimana pemimpin bersikap terhadap masalah itu akan menentukan perangai timnya. Bayangkan, jadi pemimpin juga harus stressing kadang-kadang anak buah untuk membuat anak buah sadar ini tuh penting. Tapi pemimpin juga mesti hati-hati, takutnya semua jadi noise di mata mereka karena semua isu kita anggap layak diomelin. Kita juga mesti milih-milih. Jadi kalau menurut saya yang paling penting ketika ada masalah, sadari bahwa reaksi pemimpin akan ngaruh ke bawah. Kalau kita mau stres adalah karena kita pengen tim ngerti ini penting untuk kita. Tapi kalau menurut kita ini sesuatu yang butuh waktu untuk dipelajari, ya udah nggak apa-apa. Saya ngomong kok sama tim saya, gue nggak pernah ngamuk sama lu kalau misalnya asal lu nggak tahu, gue pernah ngamuk sama lu kalau misalnya lu nggak berhasil close deal. Tapi gue ngamuk kalau misalnya lu punya kelakuan yang nggak sesuai sama yang dibutuhkan sama perusahaan ini. Jadi orang tahu, oh ini krusial untuk dia. Ini orang tidak marah, sekalinya marah isunya ini. Oh mungkin ini penting untuk dia. Jadi intinya nggak semuanya mesti dibikin gede, tapi yang kita bikin gede juga karena punya tujuan, bukan karena kita sekedar meletus, tapi karena kita mau bilang ini penting untuk kita. Gitu. Thank you, Mas. Thank you, terima kasih. I think we have time for another one. Oke, ada lagi, kita agak ke belakang kali ya. Oh, sudah tutup? Oh, oke. Kalau mau ngomong sama mereka, guys. Mereka yang tutup, guys. Oke, Ji, boleh closing statement dulu. Oke, untuk semua teman-teman yang udah hadir, as tetap topik kita tentang leadership, empower to lead, from purpose to action. Silakan. Teman-teman, saya mau nitipin sesuatu. Ini sebenarnya prinsip saya pribadi sih, tapi menurut saya krusial. Ingat pemimpin bahwa salah boleh mungkin salahnya anak buah, tapi tanggung jawab selalu tanggung jawab kita. Bisa bedain nggak?
Yang bikin salah emang mungkin mereka. Tapi jangan pernah kabur dari tanggung jawabnya. Karena bagaimanapun, mereka kerja kayak gitu baik dan buruk, ada pengaruh kita di situ. Semua pemimpin mesti tahu itu. Semua pemimpin harus berani bertanggung jawab. Bahwa kesalahannya memang mungkin milik anak buah. Tapi kalau Anda pemimpin, Anda bilang ke diri Anda sendiri, ada tanggung jawab gue di situ. Kalau kita selalu bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di tim kita, terutama kesalahan-kesalahannya, saya berharapnya Anda bisa jadi pemimpin yang lebih baik. Pemimpin itu tidak dilahirkan, teman-teman. Pemimpin itu dibentuk karena keadaan dan kesediaan untuk belajar lebih baik lagi. Itu aja. Makasih banyak. Terima kasih sekali untuk Kemal. Thank you, Panji Pragiwaksono. Thank you so much, bro. Thank you so much.